像是 그러니까 그만해요, 우리. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul My Dearest Nemesis. Tanpa berlama lagi, episode 9, mari kita review. Hajin merasa sangat khawatir tentang hubungan percintaannya Sujong dengan Juyeon. Sedangkan Juyeon dan Sujong kini sama-sama bingung dengan kenyataan bahwa mereka adalah strawberry dan naga api hitam. Sujong hanya bisa meratapi nasib karena ia begitu sangat kecewa. Sejak kecil Sujong selalu dibully karena ia miskin dan hanya bisa diam saja tanpa melawan. Tapi semenjak bertemu dengan naga api hitam, ia jadi ingin bersandar. Namun kenyataannya ia sudah dibohongi. Kepercayaannya telah dikhianati oleh si SMP labil itu. Maka dari itu, ia tak bisa memaafkan si naga api hitam. Hajin dan Sinwon sengaja akan mempertemukan Juyeon dengan Sujong untuk membeberkan fakta. Tapi ternyata keduanya memang sudah saling tahu tentang hal itu. Jadi kini keempatnya bertemu dan saling mengakui. Sujong merasa kesal sekali karena kenyataannya telah ditutup-tutupi dari dirinya. Tapi ia itu salahnya sendiri. Juyeon mah tak banyak berkata-kata. Sebetulnya ia masih ingin berpacaran dengan Sujong. Tapi dengan tegas Sujong menolak. Ia meminta putus karena tak yakin bisa untuk meneruskan hubungan mereka ini. Juyeon pun jadi banyak merenung. Orang yang menyakitinya ternyata sama dengan orang yang membahagiakannya. Suasana di kantor pun jadi sangat suram. Namun Juyeon masih berusaha untuk meyakinkan Sujong jika ia tak ingin putus. Lihatlah dia saat ini sebagai seorang Ban Juyeon saja dan lupakan masa lalu. Tapi Sujong masih kekeh pada pendiriannya. Ia tak ingin terluka lagi karena luka lama yang dibohongi oleh anak kecil masih terasa hingga kini. Dan luka yang ia berikan juga pada naga api hitam tentu masih berbekas di hatinya Juyeon. Akhirnya Juyeon pun curhat pada Sinwon sambil mabuk berat. Ia tetap bersiteguh jika tak bisa putus. Dan baru menyadari jika selama ini ia berpikir dirinya lah yang tersakiti. Tapi ternyata strawberry-nya itu juga ikut terluka karena kebohongan dirinya. Juyeon pun kini hanya bisa menangis pedih. Sedangkan Sujong juga curhat pada Hajin jika ia sudah putus. Sujong adalah tipe orang yang tak mudah menyukai seseorang. Itu artinya jika ia berpacaran dengan Juyeon, berarti ia benar-benar sangat menyukai pria itu. Dulu hidup Sujong sangatlah berat, dan saat ia ingin bersandar, ternyata ia malah dibohongi. Bukan hanya membenci Juyeon, tapi Hajin berpendapat jika Sujong pun membenci dirinya sendiri saat itu. Sujong jadi merenungi perkataannya Hajin tadi. Jadi orang yang sebetulnya dibenci oleh dirinya itu bukanlah Juyeon, melainkan dirinya sendiri. Dan esok harinya semua jadi heboh karena sebuah artikel menunjukkan jika pewaris Yongsong Group alias Ban Juyeon akan menikahi pegawainya, orang biasa saja. Dan terlihat jelas itu adalah Baek Sujong. Seluruh pegawai bisa mengenalinya. Dengan cepat perusahaan menekan berita itu. Nenek pun mendapat laporan tentang hal itu dan Juyeon meminta maaf karena sudah menyebabkan kegaduhan. Untuk kali ini nenek mengerti dan ini semua terjadi karena Juyeon tidak bergaul sesuai dengan kastanya. Tapi nenek tak ingin hal sepele ini terulang kembali. Nenek pun meminta untuk mengeluarkan Baek Sujong dari perusahaan. Sedangkan Sujong tentu jadi bahan gosipan, tapi timnya justru merasa iba pada Sujong. Bahkan Nana sampai menangis karena mereka sangat tahu betul jika Sujong tak mungkin berpacaran dengan Juyeon. Karena Sujong dan Juyeon itu sudah seperti musuh. Haha, Sujong mah iya-iya saja. Kembali ke Juyeon. Juyeon meyakinkan nenek jika Sujong tak bisa dipecat karena ia berperan penting dalam pembaruan di proyeknya Juyeon. Dan untungnya kali ini nenek akan membiarkannya.
Sujong lalu terlihat mengkhawatirkan Juyon karena tahu Juyon dipanggil oleh nenek. Tapi dengan dingin, Juyon tak ingin mereka terlibat lagi dengan urusan pribadi masing-masing. Sedih sekali melihat Juyon yang bersikap dingin pada Sujong. Setelah semua hal berat seharian ini dilalui, tangis Sujong pun akhirnya pecah. Ia bahkan sampai kehujanan padahal memiliki payung di tangannya. Ayah dan Subin juga ikut sedih melihat pilar rumah tangga mereka ambruk begitu saja. Sedangkan Hajin dan Sinwon mengkhawatirkan dua orang itu karena kini mereka sama-sama memilih untuk menyibukkan diri agar bisa melupakan patah hati mereka. Dan benar saja, hari-hari keduanya lalui dengan terus bekerja siang dan malam. 100% keduanya seperti orang asing, seperti dulu lagi. Sakit melihatnya. Nah kan, benar karena terlalu banyak bekerja dan lupa makan. Jiyeon pun jadi ambruk. Sujong yang mengetahui hal itu jadi merasa khawatir. Dan setelah berbagai pertimbangan, akhirnya ia membawakan banyak sekali obat dan datang ke rumah Juyeon. Sujong pun terkejut melihat Juyeon yang sudah tak sadarkan diri di lantai. Ia pun segera mengobatinya dan seperti bisa diduga, rasa cinta itu tentu masih ada dan sangatlah besar. Keduanya menyingkirkan ego masing-masing, melupakan kejadian masa lalu dan bagaimanapun kini mereka saling mencintai. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersama lagi. Namun esok harinya, benar-benar kabar yang sangat-sangat buruk. Karena ruangan Ban Juyon tiba-tiba saja dikosongkan. Ternyata Ban Juyon telah dipecat. Benar-benar deh si nenek ini geleh pisan. Dan episode 9 pun berakhir dengan sebel seperti itu.